Perlu kami sampaikan pada rekan-rekan semua bahwa perkembangan untuk harga-harga, jadi tiap bulan kan kita selalu evaluasi ya. Di pertanggal 18 Oktober kemarin kita memantau untuk seluruh harga-harga, dan pantauan kita itu ada di 8 pasar pantau, pasar-pasar besar kita, baik yang ada di wilayah timur, tengah maupun barat. Gitu. Nah, dari 8 harga pantau, Bapak dan Ibu juga bisa memantau juga di harga pangan Sleman, yaitu Siharpa. Gitu. Itu juga real time, gitu. Jadi setiap saat per hari itu bisa dicek juga di Siharpa kita. Kemudian dari berbagai komoditas utama, jadi mulai beras itu ada medium, premium, kemudian dari jagung, kemudian daging sapi, daging ayam, dan telur, ada cabai merah keriting, cabai merah rawit, itu. Kemudian juga bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak goreng curah, kacang kedelai, dan tepung terigu. Itu yang menjadi pemantauan kita. Terutama ada beberapa yang memang di bulan Oktober ini ada kenaikan. Jadi kenaikan itu yang tertinggi itu ada di cabai rawit merah, itu 24,6%. Yang tadinya 34.143, terakhir kita cek itu kita kompilasi dari 8 lokasi, itu 42.571 itu yang tertinggi. Kemudian ada kenaikan rata-rata itu sekitar 0,28 sampai 4,7%. Daging ayam ras itu ada kenaikan 4,7%. Kemudian telur ayam ras 0,28%. Kemudian cabai merah keriting itu 0,75%. Kemudian bawang merah itu 3,3%. Kemudian bawang putih itu 2,8%. Dan minyak goreng curah itu 1,81%. Perlu kami sampaikan bahwa cabai untuk rawit merah tadi, kenapa angkanya di 24%? Karena kebetulan kemarin ini ada hujan, walaupun itu hanya sekali, tetapi kemudian mengakibatkan cabai itu menjadi rusak. Gitu. Nah, ini di seluruh Indonesia sama. Ketika kemudian ada hujan yang pertama, itu cabai itu akan menjadi rusak. Namun demikian sampai dengan saat ini, karena kita juga sebagai produsen dari cabai, untuk stoknya itu masih sangat aman. Jadi stok kita itu sangat aman. Ketersediaan kita itu di bulan September 2.651.243. Kemudian kebutuhan kita itu 169.823. Sehingga ketika ini ada kenaikan, maka kemudian yang harus kita keluarkan ke luar daerah itu kita tahan untuk memenuhi yang ada di daerah kita. Itu kaitan dengan perkembangan harga. Kemudian ketersediaan stok kita itu seluruhnya juga aman. Jadi ketersediaan mulai
mulai dari beras sampai tepung terigu itu sangat-sangat aman. Dan apabila ada tadi yang saya sampaikan, ada kenaikan dan sebagainya, sebenarnya kemudian kita lakukan intervensi. Selanjutnya ada beberapa yang memang, kalau tadi yang naik, kemudian ada beberapa yang turun di bulan Oktober ini. Untuk harga itu beras medium itu ada penurunan 1,68%. Dari kebutuhan dan ketersediaan, insya Allah kita yang ada di Sleman itu sangat-sangat tercukupi. Kemudian selanjutnya di TPI Kabupaten Sleman kita juga melakukan berbagai upaya, baik yang sudah terlaksana dan itu kita lanjutkan, maupun ada beberapa hal yang kemudian kita lakukan terobosan-terobosan baru. Jadi yang pertama, misalnya untuk gerakan membeli sayuran petani. Ini sesuai dengan surat edaran dari Bapak Sekretaris Daerah. Jadi kita untuk ASN kita mulai minggu kemarin itu ASN untuk kita mobilisasi juga untuk bisa membeli sayur dari petani langsung. Nah, ini sudah kita lakukan dan jadwal itu dari mulai dari sekretariat kemudian ke OPD dan seterusnya. Itu mulai tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 yang akan datang. Insya Allah ini nanti akan menjadi kegiatan yang rutin, tetapi nanti waktu dan pelaksanaannya nanti akan diatur kemudian. Ini memang pembelinya dari pegawai ASN, non ASN, kemudian pegawai BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman. Kemudian penyediaannya itu dari petani, dari sayuran perkumpulan petani hortikultura dari Puncak Merapi atau PPHPM. Kemudian yang materinya untuk sayurnya itu ada cabai merah keriting, kemudian ada terong. Ini ibu yang sudah sayur terong, kubis, kemudian tomat, kemudian hasil panen petani yang lain. Kemarin ada itu yang itu apa namanya? Ya kacang hijau dan sebagainya. Ya. Kemudian kemarin dibuat juga per paket itu 20.000 per paket, jadi macam-macam 20.000 sudah bisa untuk kebutuhan di rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penanaman bibit, atau kemudian di sini kita brand menjadi sesarengan nanam bibit atau serabi. Ini kita mulai itu dari Padukuhan Wijaya Nomenklatur Depok Sleman, itu nanti di tanggal 30 Oktober 2024 hari Rabu. Dan insya Allah ini nanti juga sesuai dengan surat edaran Bupati Sleman nomor 59 tahun 2022. Ini gerakan ini juga nanti akan diikuti dengan gerakan ke padukuhan dan komunitas dari masyarakat yang lain. Mudah-mudahan nanti sampai ke RT RW. Jadi tujuannya adalah sebetulnya ini adalah optimalisasi atau pemanfaatan dari pekarangan atau lahan terbatas, terutama yang ada di daerah perkotaan, atau istilahnya kerennya itu adalah urban management, atau kemudian penanaman untuk pertanian di perkotaan. Ini juga kenapa kemudian ini kita gerakkan pada hari ini dan seterusnya. Sebetulnya ini nanti juga kita berharap juga ketika bulan Ramadan yang akan datang, ini juga nantinya juga merupakan puncak dari panen di pertanian perkotaan ini. Sehingga harapannya memang pada bulan ini, bulan depan dan sebagainya itu ada penanaman untuk di daerah perkotaan, terutama untuk komoditas pertanian, sehingga harapannya nanti di sekitar Ramadan, kemudian di hari raya dan sebagainya, kita masyarakat Sleman memiliki sayur mayur segar dari tempat kita sendiri, terutama itu.
Untuk tahap pertama yang ada di Padukuhan Jaya nanti tanggal 30 Oktober itu kita menggunakan lahan 1.800 meter persegi. Kemudian untuk tahap pertamanya akan ditanam di 800 meter persegi. Itu yang kedua, kegiatan yang kedua. Kemudian kegiatan yang ketiga, ini melanjutkan yang sudah ada, yaitu Semar Mesem Lan Rangkasi atau upaya menghadapi keluasan ekonomi. Ini kita melakukan intervensi, tetapi memang ini kita lebih selektif. Intervensi di mana ada pemberian reduksi biaya untuk distribusi untuk beberapa komoditas yang sekiranya nanti harganya naik itu kita kemudian intervensi untuk kemudian kita berikan reduksi biaya distribusi maupun dari reduksi dari harga komoditas tersebut. Hal ini yang kita lakukan terutama ini untuk bulan depan dan Desember, karena menjelang Natal biasanya untuk kenaikan harga itu biasanya terjadi. Oleh sebab itu kita siapkan nanti untuk Semar Mesem Lan Rangkasi ini. Kemudian anggaran ini juga sudah disiapkan dari APBD dan juga dari Bank Indonesia. Nanti kalau kurang seperti tahun yang kemarin, kami juga memobilisasi untuk dari BUMD Kabupaten Sleman, terutama nanti untuk yang CSR-nya gitu. Tetapi untuk sementara ini kita menggunakan dari anggaran APBD dan Bank Indonesia. Untuk APBD itu kita siapkan 266 juta, kemudian dari Bank Indonesia 50 juta. Kemudian yang keempat, kita juga meneruskan ya untuk kerjasama antar daerah. Jadi beberapa sudah kita lakukan kerjasama antar daerah. Jadi ada beberapa produk kita yang kemudian kita jual ke daerah. Jadi yang sudah berjalan B2B, kemudian kita tindak lanjuti dengan G2G. Nah, kemudian juga ada beberapa komoditas yang dari luar karena Sleman ada kekurangan, maka kemudian ini gantian kita yang kerjasama dengan daerah luar. Sementara ini untuk terdekat, kita akan melakukan kerjasama dengan Kabupaten Bantul. Ini kerjasama B2B sudah berjalan, kemudian akan dilanjutkan dengan G2G. Ya, untuk yang B2B yang sudah berjalan dengan Bantul itu adalah beras kita dari Pakokan Sidomulyo Kodian itu masuk beras produksi Sleman ke misalnya ke Samsat Bantul, kemudian juga ke Mirota Tirtonir Molo, kemudian Mirota Jalan Ibu Kiri dan seterusnya. Nah, kemudian kita itu juga ada beberapa komoditas dari Bantul yang sebetulnya kita butuhkan juga, terutama ini adalah produk bawang merah atau gampang bawang merah ya. Itu karena produsen untuk GDI ada di sana. Selanjutnya juga ini nanti akan kita laksanakan mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Jadi kalau kita rencana awal November itu bisa, kemudian nanti kita penandatangan kesepakatan bersama. Kemudian juga ini juga sudah kita lakukan pembicaraan juga dengan pemerintah Bima, ya gitu, pemerintah Bima, karena kita memerlukan juga untuk komoditas. Misalnya yang dari sana itu adalah komoditas jagung, kan gitu, jagung. Nah, mudah-mudahan ini juga nanti segera bisa kita tanda tangani juga untuk G2G-nya. Jadi itu Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang kemudian kita laksanakan untuk menjaga agar nanti inflasi maupun deflasi itu masih di dalam batas toleransi kita bersama. Dan alhamdulillah pada saat ini kondisinya memang bisa normal, jadi masih di dalam batas kiri maupun kanan, atas bawah itu masih bisa kita kendalikan bersama.
Mungkin demikian dari saya berkaitan dengan program